selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini, debu bintang yang tersisa mencapai 10.000 bintang. Mereka saling bertabrakan terkait satu sama lain, yang membuat Xiaoyan hampir tidak bisa menahan nafas. Dan tingkat keberhasilan hanya bisa bergantung pada pagoda kekosongan roh. Merasakan dampak yang luar biasa, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba bertahan sehingga bintang-bintang benar-benar dapat bergabung satu sama lain. Setelah penggabungan berhasil, jumlah debu bintang terus menurun tajam hingga mencapai 8.700 dan masih terus menurun menjadi 6.000. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Karena pada saat ini, dampak yang dihasilkan bukan hanya dari rusaknya ki asal dewanya, tetapi juga tekanan yang berasal di hatinya, yang membuat nafasnya berat dan semakin lemah. Meskipun Xiaoyan tidak tahu tingkat keberhasilannya, tetapi dia juga menyadari bahwa tingkat bahaya yang harus dihadapi untuk menerobos ke alam leluhur dewa perang sangat tidak terbayangkan. Karena saat menerobos, tidak boleh ada kesalahan dalam pengaturan. Sebenarnya hal yang paling sulit bagi Xiaoyan adalah dia tidak dapat mengontrolnya secara akurat selama penggabungan bintangnya. Bahkan dia mengetahui bahwa dia tidak dapat mengontrol kestabilan di lautan bintangnya. Karena saat ini, dia hanya memiliki dua pilihan untuk menerobos ini. Melanjutkan terobosan ini atau dia harus menyerah. Di bawah penekanan ki asal dewa dan debu bintang Xiaoyan, meskipun dia masih menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh luar biasa. Setelah penggabungan sampai ratusan ki asal dan debu bintang, seluruh tubuhnya telah bermandikan keringat dingin. Sebenarnya selama penggabungan itu terjadi, Xiaoyan tidak terlalu banyak kesulitan. Tetapi yang menjadi masalah terbesar Xiaoyan adalah bahwa tekanan dalam pikiran Xiaoyan yang selalu tegang yang membuat dia kurang berkonsentrasi. Apalagi untuk saat ini, jumlah ki asal dewa dan debu bintang telah mencapai hingga ratusan bintang dan terus menurun hingga 800, 700, bahkan penggabungan masih terus berlanjut. Pada setiap bintang, sebenarnya terus-menerus menembus batas atasnya sendiri. Seharusnya itu juga batas atas Xiaoyan. Namun setelah mencapai hingga ratusan bintang Xiaoyan, masih belum menemukan bintang kelahirannya. Karena itulah yang membuat Xiaoyan selalu bertanya-tanya, apakah memang ada bintang kelahiran miliknya? Tetapi itu bukanlah jawaban dari semua masalah. Bahkan jika dia memiliki keraguan di hatinya, itu tidak berguna, karena penggabungan masih dapat dilakukan. Jadi Xiaoyan tidak punya niat untuk berhenti. Bahkan keresahan hatinya membuat bintang di lautan menjadi gelisah, dan bintang-bintang Xiaoyan menjadi tidak stabil. Namun meskipun ini sering terjadi, Xiaoyan dapat merasakan bahwa terobosan menjadi semakin dekat. Pada saat ini, bintang Xiaoyan terus menurun lagi, menjadi 500, 300, 150, 50, 20, 10, 6, 4, dan yang terakhir menjadi dua bintang yang tersisa, yang terlihat sangat luar biasa dalam penggabungan yang dilakukan Xiaoyan. Pada saat mengetahui dua bintang yang tersisa dalam lautan debu bintang, saat ini hanya ada dua bintang yang tersisa di lautan debu bintang. Xiaoyan dapat melihat dua bintang yang bersinar sangat terang. Namun meskipun lautan bintang sangat luas dan cuma ada dua bintang, cahaya yang dipancarkan dari kedua bintang mampu menerangi seluruh lautan bintang Xiaoyan. Seharusnya setelah penggabungan dua bintang terakhir, hanya ada satu bintang yang tersisa. Dan itu pasti bintang kelahiran saya. Xiaoyan berkata dalam hatinya dan menggertakkan giginya. Segera pikiran Xiaoyan menjadi lebih tenang. Bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menggabungkan dua bintang menjadi satu.
Selama penggabungan terakhir, dua ki asal dewa dan debu bintang meledak dengan sangat keras. Seperti binatang yang menyapu dengan gila, dan mereka harus menelan satu sama lain. Seolah-olah mereka sama-sama tidak mau ditelan, dan seperti makhluk hidup yang mempertahankan kehidupan mereka masing-masing. Namun kecepatan penggabungan menjadi lebih lambat dari penggabungan sebelumnya. Segera sebuah ledakan bergema di lautan bintang, dan energi yang menakutkan dengan cepat menyebar di lautan bintang. Bergegas ke seluruh dantian Xiaoyan. Meskipun dalam penggabungan meledak, tetapi itu bukan ledakan keseluruhan. Itu digambarkan seperti fluktuasi yang sangat besar. Tetapi hanya seperti ledakan fluktuasi yang menyebar kemudian langsung menghilang ke dalam seluruh dantian Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan masih memiliki semangat juang dan segera mengalir hampir bersamaan dengan nadi jantung guntur hitam. Karena pada saat yang sama, Xiaoyan menggunakan nadi jantung guntur hitam untuk melindungi seluruh tubuhnya. Meskipun sudah menggunakan jantung guntur, tetapi darah Xiaoyan masih mengalir keluar dari sudut mulutnya. Karena pada saat ini, dantian Xiaoyan sudah tidak mampu menahannya dan sebagian dantian pecah. Meskipun sebagian dantian Xiaoyan pecah dan belum sempat untuk pulih, sebuah ledakan dari dua bintang yang tersisa akan menyatu, dan kedua bintang itu juga saling terkait satu sama lain. Kedua bintang juga terlihat menyatu setengah dari kedua sisi. Dalam penggabungan sepertinya hanya masalah waktu untuk berhasil. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah Xiaoyan bisa bertahan sampai kedua bintang itu benar-benar dapat menyatu. Dan itulah ujian sebenarnya yang harus dihadapi Xiaoyan. Ki asal dewa yang terus menyapu dari ledakan yang lain masih sangat menakutkan. Dan Xiaoyan harus segera mengendalikan ki asal dewa yang masih terus meluap di dantiannya sendiri. Dan dia harus dengan cepat mengirimkan kembali sumber ki yang gelisah ini ke dalam lautan bintang. Namun, hal yang tak terduga terus terjadi. Sebelum dantian Xiaoyan belum dapat pulih dari ledakan sebelumnya, yang membuat dantian Xiaoyan sudah tidak dapat menahannya lagi. Bahkan jika Xiaoyan masih memiliki perlindungan dari jantung guntur, tapi itu masih tidak dapat melindungi dantian Xiaoyan sepenuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang masih menutup matanya, tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah dan segera menyembur keluar. Pada saat itu juga, daging dan darah di tubuh Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat. Seolah-olah darah di tubuh Xiaoyan menguap. Seakan darah di seluruh tubuh Xiaoyan terlihat mengering. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang tampak seperti biksu tua yang sedang berkultivasi, semua rambutnya telah rontok dan dia tampak seperti mayat hidup yang duduk bersila di sini selama ribuan tahun. Satu-satunya perbedaan adalah meskipun seluruh tubuh Xiaoyan terlihat seperti mayat hidup, meskipun begitu, jika Anda dapat merasakannya, Anda dapat dengan jelas dapat merasakan ki asal dewa yang berasal dari seluruh dantiannya. Namun, ki asal dewa yang menakutkan ini juga dengan cepat meleleh, seperti lilin yang terbakar oleh api. Dengan seiringnya waktu, nyala api akan semakin kecil, yang dapat padam kapan saja. Pada saat ini, di dalam tubuh Xiaoyan ada sebagian dantian yang pecah, yang mengakibatkan ada semburan ki asal dewa yang menerobos keluar dari tubuhnya. Dengan seiringnya waktu yang terus berjalan, meskipun kedua bintang sebagian telah menyatu menjadi 2/3, pada saat yang sama tubuh Xiaoyan juga mulai hancur perlahan. Merasakan dampak semacam ini terus terjadi untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa dantian Xiaoyan bisa menahan ki asal dewa yang begitu agung pada saat bersamaan? Sebagian besar dantian Xiaoyan hancur, namun ki asal dewa
masih terus mengalir masuk dengan gila-gilaan, yang membuat Ki Asal Dewa terus melahap kehidupan Xiaoyan. Itulah alasan mengapa tubuh Xiaoyan mengering seperti mayat hidup. Pada saat ini, kedua bintang itu seperti lubang hitam, dengan kekuatan besar melahap segala sesuatu di sekitar, melepaskannya terus-menerus, kemudian melahapnya dengan gila, yang membuat pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, karena Xiaoyan tahu dia telah mencapai batas, dan kesadaran yang mulai menjadi semakin kabur. Jelas pada saat ini, bukan hanya energi kehidupannya yang diambil, tetapi kekuatan jiwanya juga diambil. Tampaknya semua kekuatan sedang menyerang penggabungan kedua bintang, tetapi tampaknya hanya membutuhkan selangkah lagi untuk berhasil dalam penggabungan yang sebenarnya. Tetapi dengan pengaturan seperti ini, yang membuat Xiaoyan merasa sangat jauh dalam menerobos. Sebenarnya, Xiaoyan bisa memilih untuk melepaskan kedua bintang tersebut, dan penggabungan akan berhenti. Jika Xiaoyan berhenti, mungkin lautan bintangnya bisa pulih lebih dari 40 miliar, dan dapat mengurangi dampak yang mengerikan ini. Namun Xiaoyan tidak memilih untuk menyerah, karena pada saat ini, kedua bintang itu hampir tumpang tindih. Jika tidak ada lagi ledakan seperti sebelumnya, mungkin Xiaoyan masih bisa menahannya, karena dia tahu ini adalah langkah terakhir. Jadi dia hanya bisa berharap dapat menyelesaikan terobosan ini. Namun semakin sedikit dia menginginkannya terjadi, akan semakin besar peluang yang akan dia dapatkan. Pada saat kedua bintang itu benar-benar mulai tumpang tindih dan mulai proses penggabungan, ada sebuah ledakan yang lebih besar dari sebelumnya di lautan bintang Xiaoyan. Ki Asal Dewa yang penuh dengan kekerasan segera menyapu ke seluruh dantiannya, menghadapi dampak yang lebih kuat. Ketika tubuh dan jiwa Xiaoyan masih dalam kritis, itu sudah di luar kendalinya. Merasakan dampak yang sudah di luar kendali Xiaoyan, tubuhnya sudah tidak dapat menahannya lagi. Ki Asal Dewa telah mencapai titik kritis. Jika Xiaoyan gagal, Ki Asal Dewa akan segera meledak dan membuatnya mati seketika. Untuk saat ini, semua pikiran Xiaoyan menjadi kosong, tetapi dia tidak pernah meminta bantuan dari awal hingga akhir. Meskipun permaisuri selalu ada di sampingnya, Xiaoyan tidak memilih untuk meminta bantuannya. Seharusnya selama Xiaoyan berkata, permaisuri pasti akan membantu setiap saat. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar di benak Xiaoyan. Segera sebuah energi yang hangat dan agung meresap ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan.